Reduce trust to idle if like condition permit. Kalau masih tahanan di kejaksaan belum bisa jadi tamping. Gue selalu dikasih waktu buat bengong. Udah lu kok sama gue. Ayo guys, sekarang jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung terus channel Captain Vincent supaya terus memberikan informasi seputar dunia penerbangan bagi semua orang. Klik subscribe tuh nggak bayar guys, tapi dengan klik subscribe kalian baru saja mendukung channel Captain Vincent supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube guys. Jangan lupa di share ya. Halo guys, salam rotate, kembali dengan Captain Vincent Raditya. Hari ini saya akan kedatangan tamu yang sangat spesial yang baru saja keluar dari penjara tentunya. Hari ini kita mau kerjain dia, bagaimana kita akan kagetin dia kalau kuntilanak kami. Coba lagi kita dulu nih. Ini rencananya kita akan matiin semua lampunya, simulator juga proyektornya kita matiin, tiba-tiba ada muncul di depan. Nah, kita akan lihat bagaimana respon dia. Feeling saya dia bakal kaget luar biasa, soalnya nggak bakal di-expect kan bagaimana ada kuntilanak keluar di depan layar simulator yang belum tentu dia tahu apakah bisa dimasukin orang atau enggak. Di subscribe, aktifkan loncengnya, ditungguin nih sekarang nih. Makanya klik like dan share ke teman-teman kalian. Karena ini pertama guys, kuntilanak di pesawat. Halo. Halo Kapten. Apa kabar semuanya? Baik. Halo Cap. Apa kabar bro? Apa kabar? Baik. Mantap, dia udah langsung pakai baju kayak gini aja. Wow. Biar nggak kalah keren sama Kapten Vincent. Cuman sih agak-agak bingung nih Pak. Duh, terlalu gimana gitu loh. Iya memang kecil pesawat begini. gitu loh. Mana itu pramugarinya? Aku belum standby sih Cap. Nggak ada deh pramugara. Ada pramugara. Suruh keluar ke pesawat aja Cap. Boleh. Oke, sekarang kita akan bertanya deh. Boleh. Kok mati kan? Loh. Malik, ini kenapa nih? Listriknya kenapa? Ya belum bayar kok. Hah? Belum bayar? Ya bercanda loh, kita mesti bayar listrik dulu bro. Bayar pakai apaan? Zaman sekarang paling canggih bayar pakai Tokopedia bro. Bisa. Tokopedia paling lengkap, Tokopedia paling komplit pastinya. Udah aku bayar ya. Udah, langsung Nah. nih nyala. Wah, luar biasa Tokopedia ya. Keren luar biasa. Langsung transaksi, langsung nyala lampunya. Nyala dong, zaman sekarang gitu. Boleh Keren. juga Tokopedia ya. Oke, baik. Oke bro, pertanyaan pertama. Gimana perasaannya awal harus masuk jadi warga binaan? Itu gimana kalau boleh tahu? Perasaan gua nggak percaya gitu Cap. Nggak percaya, terus gua bengong gitu. Apa yang terjadi dalam hidup gue ya? Kok gue bisa sampai ke tempat kayak gini? Padahal jelas-jelas gue sama dia yang benar terjadi gitu. Adanya suatu kejadian yang sakral. Gue sempat kayak mau digangguin sama orang di sana, tapi selalu dijaga gitu. Udah, si Chris jangan diganggu dulu katanya. Biarin, dia pasti belum biasa. Jadi gue dikasih waktu sama teman-teman di sana tuh benar-benar nggak diganggu Cap. Sekitar 2 minggu. Gue selalu dikasih waktu buat bengong. Mungkin narapidana di sana ada rasa peduli gitu. Mereka suka menghibur gue gitu. Suka cerita ada kejadian lucu ini, lucu itu gitu kan. Dan akhirnya gue mulailah mau bercerita. Gimana ya Bang, kalau misalnya kita masuk ke dalam sini untuk awal-awalnya supaya kita tetap bahagia itu gimana? Terus bertanya, dia bilang jalanin aja Chris. Toh juga kita nggak selamanya di sini kok. Banyak Chris di sini orang kasusnya nggak seberapa. Bahkan bisa dibilang itu kasus yang ecek-ecek. Tapi karena mental dia nggak kuat jadinya gila. Ada di sini nih dia sampai jelasin gitu. Ini di sini nih ada yang ngomong sendiri, gitu. Ada yang marah-marah sendiri. Jadi ada istilah yang dimana di dalam penjara itu kalau matinya masih jauh tapi gilanya udah deket gitu. Itu ada istilah itu di sana. Ya jadi gue cuma bisa menerima aja, kayak nggak masalah gue masuk ke dalam penjara, nggak masalah. Masuk untuk mencari suatu kebenaran atau suatu fakta buat gue nggak masalah dan itu harus dilakukan. Tapi emang sedih ada, jauh dari mama, dari adik, teman-teman, pekerjaan gue hilang gitu. Cuman gue yakin Tuhan pasti ganti itu semua. Wah gila, sedih banget gua dengernya, benar-benar kayaknya berat banget yang udah lu lakuin ya. Nggak masalah. Ya tapi kita mau nanya nih, malam pertama itu apakah bisa tidur nyenyak atau enggak nih? Malam pertama itu. Nggak tidur malah, nggak bisa tidur. Kenapa itu? Ya kita jam 11 malam itu baru masuk ke sel. Selnya itu isinya ada 137 orang. Mau lewatnya aja saya harus pelan-pelan gini Cap. Takut keinjak, namanya juga kan kita orang baru. Waduh, saya berdoa ada mati, tolong Tuhan jaga saya. Gitu. Saya jangan sampai terjadi masalah di sini. Aku tahu bahwa Engkau hanya memberikan tempat ini sebuah titipan, supaya aku mengingat bahwa Engkau masih sayang sama saya. Itu yang gue terus panjatkan dalam doa. Ya udah, masuk pelan-pelan. Aduh, mau tidur di mana nih dalam hati itu ya? Tidur di mana nih?
Kalau soal bau mah jangan ditanya, Cap. Oh. Luar biasa. Baunya kurang. Ya nggak enak karena di situ rata-rata narapidana itu udah mulai sakit kulit, koreng-koreng. Jadi setiap saat tuh mereka garuk-garuk. Ya Apa, mandi? Apakah? airnya kan, air, suhu udara, terus tidurnya kan juga empet-empetan, Cap. Oh. Nggak ada tuh kita ruang gerak bisa kiri kanan. Ya udah, makanya kalau misalnya Captain mungkin ada memperhatikan tayangan gue yang sebelumnya, itu gue pasti masih ada kebiasaan garuk-garuk karena memang efek-efek gatal-gatalnya itu masih terbawa ketika sampai kemarin itu gue bebas kan. Udah singkat cerita gue nggak bisa tidur, gue cuma bengong aja walaupun diajak ngobrol sama kepala kamarnya, ya gue kayak mau sedih tapi gue nggak boleh nunjukin ke orang. Jadi ketika gue mau sedih nih, gue harus balikin ke tembok wajah gue. Gue orang paling gengsi untuk memberitahu bahwa kegundahan hati gue yang sebenarnya. Jadi udah, tau-taunya udah jam 8 pagi, udah pada dibuka-bukain kan kamar. Kok penampungan ini belum dibuka-buka ya? Aduh, masa iya sih sampai berhari-hari di kamar ini kan? Akhirnya gue dipanggil sama petugas. Dipanggil di ruangan kalapas. Udah kita ngobrol cicat biasa. Dan itu membuat gue bahagia juga. Ternyata ada loh orang yang mau mendengarkan gue. Tadi gue pikir masalah ini hanya gue aja nih telan. Gue telan mentah-mentah. Tapi ketika ada petugas yang ingin tahu secara detail, itu gue benar-benar gue ceritakan juga secara detail. Dan kalapas pun gue tidak bisa berbuat apa-apa. Memang wewenangnya bukan di dia kan. Selama 3 bulan hidup gue ya begitu aja, tembok kanan kiri, tembok atas atap plafon gitu aja sih. Berapa lama itu di sana waktu itu? 3 bulan. Iya, 3 bulan. Dan kalau kondisi lokasi warga binaan di sana itu gimana kondisinya? Kondisinya mereka mah enjoy aja. Oh, warganya Mereka itu enjoy. ketawa-ketawa aja. Terus untuk tempatnya, lokasinya Tempatnya ya kotor? enggak, karena kan ada jadwal piket. Setiap narapidana itu ada yang namanya tamping. Tamping itu tugas pendamping. Nah, itu tugasnya ada macam-macam. Ada tamping dapur, tamping kebersihan aula, tamping ruang besuk, kayak gitu-gitu loh. Pernah kebagian juga tamping nggak? Enggak, belum. Karena kan itu hanya bisa diperoleh bagi orang yang sudah divonis. Kalau masih tahanannya kejaksaan, belum bisa jadi tamping. Terus kegiatan apa aja yang bisa dilakuin selama di sana? Ngeband. Bisa ya? Ya, terus Nyanyi. Oh, terus main catur. catur ya? Suka catur nggak? Enggak pusing. Nggak gitu pinter ya? Enggak gitu pinter. Terus main bulu tangkis, main tenis meja. Oh gitu ya? Gitu aja. Bisa tapi lu memang tenis meja segala macam? Bisa. Yang saya nggak bisa sih ya paling kadang-kadang melawan antara logika sama perasaan saya pada saat itu. Kayak berantem di medan perang nih. Terus ini apa sih, di sana ada temen nggak di sana? Ada, temannya udah pasti teman ya satu tempat gitu. Itu yang pertama dulu kan. Terlebihnya mulai pelan-pelan berteman dengan jagoan-jagoan di sana supaya saya aman juga kan. Udah itu berteman sama petugas, ketika saya ke depan itu selalu dikasih kemudahan gitu. Terus mau ada apa ke depan? Saya mau korong registrasi Bu, mau cap 3 jari. Nah itu biasanya kalau kita mau sidang itu. Oke, kalau begitu silahkan terbangkan dulu pesawatnya. Oke, baik, ini kita bikin off dulu sudah. Terus kita naikkan. Udah ready ya? Ready? Oke bro, Oke. let's go, gaspol. Ya, kaki taruh di bawah. Kita akan lihat bagaimana Krisanta terbangkan pesawat ini pertama kali ya. Yes, benar. Pertama kali Cap. Tarik, setirnya pelan-pelan, terus, tarik. Udah lepas. Oke. Kita pakai autopilot 1. Nah, ini udah nyala autopilot sekarang. Ini autopilot. Udah terbang autopilot. Kita bisa gerakin pakai ini, kita bisa directin kemana. Pesawat ini udah terbang dengan sendirinya. Semua pesawat bisa kayak gini. Tergantung pesawat apa. Kalau pesawat kecil juga ada yang nggak bisa. Ada juga yang nggak bisa ya. Berarti bisa dibilang tugas pilot jadi jauh lebih ringan dengan adanya sistem ini. Iya dong. Jadi kita bisa fokusnya ke tempat lain lagi. Oke. Iya, Sekarang ada yang saya mau tanyakan nih. Untuk kenangan apa yang paling teringat selama di sana? Paling yang nggak bisa gue lupain ketika gue lewat penjara Celticus. Biasanya disingkatnya Celtic ya. Itu tempat buat orang-orang yang melanggar peraturan di lapas. Ya untuk membuat mereka nggak berulah lagi dimasukin ke sana. Terus itu yang ruangannya gelap, nggak ada pencahayaan sama sekali nggak ada. Terus udah itu ruangannya rendah. Kita nggak bisa berdiri kayak layaknya orang pada umumnya gitu. Kalau misalnya kita pada di ruangan kayak gitu kan, udah itu nggak boleh berkeliaran tiap pagi, itu all the time 24 hour lu harus di dalam situ. Wait a minute, no, wait. Buang air kecil, buang air besar di situ. Gue pernah ngelihat ada satu orang, dia kasusnya ini. Kalau misalnya Kapten Vincent pernah dapat SMS, bisa dibilang
yang penipuan-penipuan gitu. Nah, orang yang suka bikin SMS penipuan itu langsung masuknya di situ. Karena banyak orang yang dirugikan kan. Good job. Keluar dari ruangan, badan ini udah bintik-bintik, biang keringat. Kalau dipencet itu ada keluar cairan lah. Cuman ini bukan nanah ya, gua nggak ngerti itu apaan. Penuh badannya, penuh. Mukanya gimana mukanya? Mukanya sama, dia kayak tuh sininya pucat bibirnya nih. Nggak ada udara. Bukan nggak ada udara, dia kurang minum, kurang cairan, tidurnya kurang. Udah itu tingkat kenyamanannya itu nggak ada sama sekali. Itu membuat dia mungkin nangis kali ya di dalam. ada tekanan. Ya sedih, udah pasti lah ya. Dan sekarang gini aja deh, tanpa di ruangan itu aja kita di dalam suatu lapas yang nggak bisa kemana-mana itu udah nggak enak gitu loh. Ini ada yang lebih nggak enaknya lagi. Terus pertama kali keluar gimana waktu itu? Pertama kali keluar gue jet lag seperti penerbangan kita saat ini aja, Jakarta Brazil kan. Jadi kita kayak nggak tahu, kayak gue ngeliat macet itu udah sesuatu yang aneh. Oh gitu ya? Ngeliat macet, dan itu bukan sesuatu yang menjengkelkan. Orang biasa kalau macet kan tin macet banget sih gitu kan. Ini gua nggak, asik macet. Nyantai gitu ya? Nyantai. Jadi enjoy banget. Keluar dari penjara tuh enjoy. Oke, sekarang gue mau kasih lihat lu bagaimana menghandle Ya, pesawat ketika ada masalah. Coba kita buka dulu bukunya. buka ini ya. Ini apa? Buku apa nih, Cap? Namanya Quick Reference Handbook. Quick Reference Handbook. Oke, baik. Jadi ini lihat yang merah ini adalah ketika kita akan menangani pesawat ketika lagi ada kerusakan. Ini bahasa Inggris semua emang ngerti, Cap? Ya ngerti lah. Mengerti ya? Emang lu nggak ngerti? Agak-agak bingung sih gua. Oke, sekarang kita akan simulate high engine vibration. Jadi kalau misalnya engine-nya itu bergetar tidak normal, kita akan lakukan checklist seperti ini. Silahkan baca. The fifth advisory on ECAM. Terus gue kagak ngerti ini. Baca aja dulu, Oke. baca dong prosesnya itu yang Prosesnya mesti dilalui. engine anti-ice. Engine anti-ice is off, switch it's on. Ini berantakan ya. Berarti saya nggak lulus jadi pilot ya kalau misalnya Belum dong, belum kan juga. segala sesuatu harus dilalui, Oke, harus baik. dipelajarin dulu. Reduce trust to idle if flight condition permit. Loh, Cap, ini kenapa mati? Tadi kan listrik udah dibayar. Nah, sekarang kenapa lagi monitornya, Cap? Ini gue kurang tahu. Ada apa ya? Cap, ini kenapa, Cap? Ini kok jadi gelap begini? Nah, ini nyala nih sekarang nih. Tapi kok lampu gua mati semua? Tuh, ini yang depan ini loh, yang mati loh. Kenapa belum bisa dinyalain? Kok bisa mati total? Gua juga bingung. Gimana? Aduh. Cap, lu ngerjain gue ya? Udah, woi. Udah lu gak usah pegang gue. Udah, ini bohongan. Ini, wah lu ngerjain gue lu ya. Ya lu, teman-teman lu pada takut semua. Asli men. Anjir. Gila, keren. Keren game. Gak usah tawa-tawa lo. Pergi lo. Kuntilanak gak ada yang sampai naik ke pesawat. Cuma lu doang, Male. Woi, sini dulu. Sini, woi. Bro. Sini. Gimana? Lemes, men. Gila, men. Lu tadi. Oh gila men. Gue lemes. Gue jatuh men. Gue lagi serius mempelajari mesin rusak. Nih, gara-gara Kapten Vincent ngeprank, guys. Gara-gara Kapten Vincent ngeprank. Lihat tuh. Langsung goyang proyektornya semua. Lo ngapain di sini? Lo ngapain di sini? Lo jangan salah pilih pramugari ya. Nggak bener nih pramugari nih. Gila, lu kaget gak lo? Lumayan kaget Lu gua takut kaget. setan? Ya takut sih enggak, cuman karena itu on the spot. Kita kan lagi serius baca buku tadi kan soal bagaimana penanganan mesin rusak kan. Lagi serius-serius. Loh, ada setan gitu ya. Gua
refleks lah, langsung dipukul. Tapi sorry ya, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa ya. Aduh gila, tapi memang benar sesuatu yang dikagetkan tuh efeknya bisa nggak terduga gitu. Yo, gimana perasaan lu tadi? Ah, ya perasaan gue jadi kayak meluap-luap ya. Yang tadinya kan lu bahas soal bagaimana perasaan gue di tempat itu ya kan, gue udah sempet terbawa suasana. Nih saking paniknya memang ya, ini bukti kepanikan nih. Buka save ini aja nggak bisa nih. Soalnya bukan mesin bel yang biasa dia gunakan. Iya benar juga, kalau yang di penumpang kan cuma gini doang ya, cekrek gitu kan. Iya. Ya tapi Gila. Jadi guys, buat kalian semua, terima kasih buat kalian sudah menonton. Jangan lupa hit like dan subscribe channelnya Chris Atta Squad Entertainment. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel saya dan aktifkan loncengnya, dukung terus channel Captain Vincent supaya terus berkembang di dunia YouTube. Oke, Ya. Pak, thank you. Pak. Ya, Oke. Dep, kalau kita salam apa? Salam roti. Salam roti. Thank you guys, sampai jumpa, bye. Bye-bye! Tuh kan banyak yang belum follow Instagram Captain Vincent kan? Ayo kita follow @VincentRaditya.